Inilah Thailand, di balik berbagai citra surga wisatanya. Ketika memikirkan Thailand, saya membayangkan sebuah tempat di mana modernitas hidup berdampingan dengan tradisi. Namun, di balik citra kartu pos surga itu, ada realitas lain, ketidakstabilan, volatilitas, ketidakpastian, dan dalam beberapa tahun terakhir, lesunya ekonomi. Inovasi di ekonomi Thailand tidak banyak. Pertumbuhan PDB-nya telah stagnan sekitar 2% selama beberapa waktu. Sementara negara-negara tetangga atau ekonomi sebanding tumbuh pesat, investor asing telah memperhatikan, atau lebih tepatnya, mereka telah menarik uang mereka. Thailand berencana menurunkan suku bunga karena pertumbuhan melambat. Tidak ada katalisator untuk membalikkan nasib Thailand. Kata nasib itu tidak relevan bagi hampir siapapun di luar elit yang mapan di Thailand. Menurut Bank Dunia, Thailand memiliki tingkat ketidaksetaraan pendapatan tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik. Yang dipertaruhkan adalah risiko Thailand tertinggal di salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Jadi, kami bertanya, apa yang salah, dan apakah ada yang bisa dilakukan untuk membalikkan keadaan? Selamat datang di The White Lotus di Thailand. Serial HBO The White Lotus menawarkan pandangan tinggi tentang pengalaman yang membuat Thailand menarik bagi wisatawan. Pariwisata menyumbang sekitar 1/5 dari ekonominya. Thailand cukup bergantung pada pariwisata, lebih daripada rekan-rekannya di wilayah itu. Seperti rekan-rekannya, negara ini juga merupakan pusat manufaktur di berbagai sektor, otomotif, produk pertanian, makanan, dan elektronik. Dan itu menghubungkan rantai pasokan antara China dan sisanya Asia Tenggara. Dua mesin ekonomi itu, pariwisata dan ekspor, mendorong ekonomi Thailand senilai 570 miliar dolar AS pada 2025, menempatkannya di peringkat ketiga di Asia Tenggara. Namun, mesin yang sama itu menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dan sayangnya, The White Lotus tidak menyertakan satupun grafik tentang hal ini. Sebelum COVID, Thailand sedang dalam jalur untuk mencapai 40 juta pengunjung asing per tahun. Kemudian COVID melanda, dan kedatangan wisatawan belum pernah kembali ke angka sebelumnya. Di sisi manufaktur, geopolitik juga menjadi hambatan. Pada 2025, pemerintah AS memberlakukan berbagai tarif di seluruh dunia. Ini mengganggu perdagangan dan investasi. Itulah yang Anda lihat di sini, ukuran aliran uang masuk dan keluar Thailand. Sejak 2023, investor sebagian besar menarik uang mereka, dan pada akhir 2025, arus keluar mencapai rekor tertinggi. Namun, inilah masalahnya, COVID dan tarif memengaruhi semua orang. Untuk memahami apa yang secara unik membatasi pertumbuhan Thailand di wilayah yang sebaliknya berkembang pesat, kita harus melihat lebih jauh ke belakang. Thailand mengalami pertumbuhan dan industrialisasi cepat pada 1960-an, berubah dari negara agraris berpendapatan rendah menjadi kekuatan manufaktur. 1990-an adalah era keemasan ekonomi Thailand. Thailand sedang dalam jalur untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi negara kaya. Ekonomi berkembang dengan cepat, 8% hingga 9% per tahun. Orang-orang berbelanja, bank-bank memberikan pinjaman, perusahaan-perusahaan merekrut, tetapi lembaga keuangan mengambil risiko berlebihan, pinjaman buruk, dan defisit rekening berjalan yang besar. Kemudian pada 1997, ketika krisis keuangan Asia melanda, spekulator mulai menyerang baht, dan mata uang kehilangan lebih dari setengah nilainya. Bank-bank bangkrut, bisnis-bisnis gulung tikar hampir dalam semalam. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Pada awal 1990-an, PDB Thailand tumbuh dengan baik di sekitar sini. Namun, krisis keuangan meninggalkan luka dalam, dan pertumbuhan belum pernah kembali ke tingkat yang sama. Mengapa tidak? Setelah krisis keuangan 1997, Thailand memilih Thaksin Shinawatra sebagai Perdana Menteri. Kenaikan politik Thaksin tidak terpisahkan dari kesuksesan bisnisnya. Sebagai pendiri operator seluler terbesar Thailand, ia mendapatkan kekayaan, visibilitas, dan profil publik yang membantu ia terhubung dengan pemilih. Ia menjadi politisi paling populer dan juga paling polarisasi dalam beberapa dekade. Pertumbuhan ekonomi Thailand meningkat di bawah pemerintahan Thaksin. Namun, kesuksesan ekonomi dan politik membuat Thaksin kuat di mata elit lama Thailand. Elit itu terdiri dari birokrat senior, elit bisnis, hakim, yang telah mengontrol institusi paling kuat negara sejak Thailand menjadi monarki konstitusional pada 1932. Mereka tidak ingin pemerintah terpilih yang kuat yang akan bertentangan dengan kepentingan mereka. Dan itu mencapai puncaknya pada 2006.
Thaksin digulingkan dalam kudeta militer yang memicu persaingan puluhan tahun antara Thaksin dan elit lama. Tahun-tahun protes dan perubahan kepemimpinan menyusul, dan gejolak politik yang konsisten ini adalah kontributor utama pertama untuk masalah ekonomi unik Thailand. Thailand telah berganti-ganti Perdana Menteri selama 20 tahun terakhir. 5 dari mereka dari kubu Thaksin yang naik ke tampuk kekuasaan melalui pemilihan telah digulingkan oleh pengadilan atau kudeta. Ini adalah tarik-menarik antara elit dan pemerintah sipil. Mereka bergantian memerintah negara, tetapi pada saat yang sama, tidak ada yang bertahan cukup lama untuk memperkenalkan perubahan berarti. Selama beberapa dekade, ini secara luas didefinisikan oleh perjuangan kekuasaan antara advokat pro-demokrasi dan elit. Sejak Thailand menjadi demokrasi, ia telah mengalami 13 kudeta sukses dan sekitar 20 versi konstitusi. Dari sudut pandang investor, mereka ingin memiliki kepastian bahwa kebijakan yang ada hari ini akan bertahan selama investasi. Namun, ketika Anda memiliki pintu putar pemerintah, Anda tidak memiliki kepastian itu. Konsentrasi kekayaan di puncak telah menciptakan hambatan unik lainnya untuk negara ini. Salah satu ketidaksetaraan pendapatan tertinggi di dunia. Faktanya, 10% terkaya mengontrol hampir 70% kekayaan bangsa. Itu lebih tinggi daripada negara lain di wilayah itu, seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Bangkok dan koridor ekonomi lainnya booming, sementara sisanya negara terlibat dalam praktik pertanian produktivitas rendah. Mayoritas kekayaan korporat di Thailand ada di tangan hanya beberapa ratus orang. Keluarga miliarder kaya di Thailand mengontrol konglomerat besar yang mendominasi sektor kunci di ekonomi. Di Thailand, akses politik melindungi kepentingan bisnis, sementara kekayaan memberi Anda lebih banyak kekuatan tawar-menawar politik. Seringkali, ketika kekuatan ekonomi dan otoritas politik berada dalam kelompok kecil orang, mereka menolak perubahan untuk mengurangi monopoli, meningkatkan persaingan, dan mendistribusikan ulang kekayaan. Dan semakin, ini diwariskan kepada keluarga biasa yang sudah dibebani oleh utang jangka panjang. Ini adalah warisan pasca krisis 1997. Di mana kredit digunakan untuk menghidupkan kembali pertumbuhan. Namun, ketika upah stagnan dan konsumsi diharapkan naik, rumah tangga berutang dan terkadang lebih dari yang bisa mereka bayar kembali. Dengan sekitar 90% dari PDB, utang rumah tangga Thailand sekarang termasuk yang tertinggi di Asia, hanya sedikit di bawah Korea Selatan dan Hong Kong. Sekarang, ketika sebagian besar pendapatan keluarga digunakan untuk pembayaran bunga, lebih sulit bagi mereka untuk membelanjakan apapun lagi. Dan itu termasuk pendidikan lebih lanjut. Membawa kita dengan rapi ke titik terakhir dalam tur kami tentang hambatan ekonomi unik Thailand, talenta. Thailand menghasilkan lebih sedikit insinyur, ilmuwan data, dan pekerjaan berketerampilan tinggi lainnya dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan itu juga tidak memiliki tingkat kemahiran bahasa Inggris yang sama seperti negara-negara lain. Ini menahan Thailand. Sementara negara-negara di Asia Tenggara berlomba menarik investasi AI dan semikonduktor, Thailand terjebak dalam teknologi lama yang perlahan kehilangan momentum tanpa memiliki produk baru untuk dijual ke dunia. Dan itu menghadapi masalah lain dengan angkatan kerjanya, Thailand menua lebih cepat daripada menjadi lebih kaya. Sekitar pertengahan 2010-an, populasi usia kerja Thailand, pertumbuhan kohort itu, mulai melambat drastis. Dan kemudian dari sekitar 2019, angkatan kerja mulai menyusut. Dan ke depan, penurunan ini diproyeksikan akan terus mempercepat selama beberapa dekade. Jika tidak ada yang berubah, pada 2030-an dan 2040-an, angkatan kerja bisa menyusut sekitar 1% per tahun. Hari ini, Thailand menghadapi badai sempurna, pertumbuhan stagnan, utang yang melonjak, dan angkatan kerja yang menyusut. Semua itu di tengah ketidakstabilan politik dan ketidaksetaraan mendalam. Pemimpinnya dihadapkan pada teka-teki utang dan demografi di dunia yang tidak akan menunggu mereka mengejar ketinggalan. Pembuat kebijakan mengatakan mereka menyadari masalah paling mendesak. Kami telah merencanakan peningkatan produktivitas di Thailand, terutama keterampilan dan peningkatan keterampilan orang Thailand, mempromosikan investasi. Namun, tidak peduli siapa yang berkuasa, mereka harus menghadapi masalah yang sama yang telah menahan negara ini selama beberapa dekade. Tidak banyak fokus dalam membangun industri yang bisa mendorong ekonomi ke masa depan. Ketidakstabilan politik adalah akar penyebabnya. Dan kecuali ada reformasi bermakna dalam sistem politik, struktur kekuasaan, Thailand tidak akan pernah benar-benar maju.